Dev, ada yang lagi trending nih. Ternyata stok darah di PMI menipis tahu. Iya nih, aku juga udah baca beberapa artikel. Kalau di masa pandemi sekarang ini stok darah di PMI itu sudah sangat menipis. Iya ya. Gimana ya? Halo sobat semuanya. Kembali lagi bersama kita Double D. Saya Dea dan saya Deborah. Kami dari PMR Madya Unit SMP Negeri 1 Madiun ingin menjelaskan tentang donor darah. Mari kita simak. Kalian tahu nggak sih apa itu donor darah? Donor darah adalah proses penyumbangan darah untuk transfusi darah. Nah, dengar-dengar ada transfusi darah juga. Apa sih transfusi darah itu? Nah, transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat ke orang yang membutuhkan. Lalu apa sih fungsi darah itu? Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kalian tahu gak sih golongan darah terbagi menjadi 4 macam, yaitu golongan darah A, B, AB, dan juga O. Golongan darah A memiliki antigen A, antibodi anti B, genotip OA atau AA. Golongan darah B memiliki antigen B, antibodi anti A, dan genotip OB atau BB. Golongan darah AB memiliki antigen AB, tidak memiliki antibodi, dan genotip AB. Golongan darah O memiliki antigen O, antibodi anti B, dan anti A, genotip OO. Ternyata darah yang dipindahkan kepada tubuh orang lain tidak sembarang darah loh. Jenis darah yang dipindahkan berupa darah lengkap. Darah lengkap meliputi plasma darah, sel darah merah dan putih, serta keping-keping darah. Di dalam donor darah itu ada 2 jenis tindakan. Yang pertama adalah donor darah sukarela atau biasa disebut dengan DDS. Yang kedua adalah donor darah pengganti atau biasa disebut dengan DDP. Lalu apa sih perbedaan antara kedua itu? Yang pertama, DDS adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya tanpa tahu untuk siapa darah tersebut. Sedangkan DDP itu adalah seseorang menyumbangkan darahnya atau diminta menyumbangkan darahnya untuk seseorang yang ia ketahui. Dapat menyumbangkan darahnya loh, ada syarat-syarat tertentunya, yaitu laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun, tubuh wajib sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti hepatitis, sifilis, dan lain-lain. Sebaiknya bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Ibu hamil dan menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Halo Dea. Hai Kak. Lagi bahas apa nih? Nah, ini Kak itu lagi sharing-sharing tentang syarat donor darah. Woi, boleh aku sambung nggak? Boleh dong. Di sini saya akan memberitahukan mengenai manfaat donor darah. Manfaat donor darah yang pertama adalah kesehatan kita menjadi terpantau. Yang kedua, tubuh menjadi lebih sehat. Yang ketiga, mendapat kepuasan batin, serta kita dapat mengikuti atau bergabung dalam organisasi PMI. Wih, gue udah begini. Saatnya Ayo, istirahat. ayo. It's time to have break. Wih, asik banget nih, lagi bicarain apa? Jadi gini kak, aku tuh lagi bingung banget. Soalnya tuh kakakku tuh sering banget lupa aku. Dia tuh cerita kalau dia itu pengen banget donor darah, tapi dia punya diabetes. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih? Untuk orang yang menderita diabetes itu boleh-boleh saja. Hanya saja orang tersebut harus memiliki tubuh yang fit ataupun sehat dan juga sudah berkonsultasi dengan dokter. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas beberapa materi mengenai donor darah. Lalu apa sih peran kita sebagai PMR Madya? Yang pertama adalah mengajak teman-teman, keluarga, saudara,
membuat souvenir untuk orang-orang yang sedang membutuhkan darah maupun yang sedang mendonorkan darahnya dengan diberikan atau dikirimkan kepada cabang PMI. Kira-kira di sini siapa nih yang mau bercita-cita menjadi calon pendonor darah di umur 18 tahun? Kita ada kelupaan nih. Ada apa? Kita kelupaan satu peran kamar madya dalam kegiatan donor darah loh. Kira-kira apa ya? Oh, aku ingat. Peran kamar madya yang terakhir adalah untuk memperkenalkan sekaligus menjelaskan beberapa materi dari donor darah. Kita juga membantu dengan sebagai peer support, mendukung kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh PMI. Sekian pemaparan materi mengenai donor darah yang kita lakukan sebagai kamar madya dari unit SMP Negeri 1 Madiun mengucapkan terima kasih.